Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Sobat Idepis ya. Kali ini kita lagi di tempatnya Fuad Limbata nih. Ini orangnya nih ya kan. Kita lagi main di Cilacap nih, kebetulan ada kontes. Akhirnya kita main nih ke sini nih buat lihat limbata jos gandos nih. Nah, saya kenalin nih ya, teman lama baru kenal sekarang, baru ketemu sekarang ya, dan sekarang baru ketemu sama orangnya nih. Dulu mah mainnya WhatsApp terus nih ya kan, Instagram kita main di online, tapi baru ketemunya sekarang. Nah ini kenalin nih, silakan. Kenalan ya? Iya, Ya nama Fuad gitu kan. buat Limbata ya. Terkenalnya Limbata nih dia nih. Ini kalau boleh tahu nih, dulu awal main Limbata itu dari kapan tuh? Limbata. Kalau paham Limbata sih dari 2020 ya. Paham namanya Limbata. Limbata ya, 2020 tuh ya. Kalau sebelum-sebelumnya emang udah tahu, cuman ciri khas ini kan manggilnya bogodelik, Bogodelik. atau bisa cenguk, ada yang benguk. Wah, susah. Aneh-aneh Cuman ya? kalau daerah sini bilangnya itu delik. Berarti ini memang khusus buat ngelatih Limbata ini ya. Khusus. Khusus Limbata. Kalau Nah, awal itu main Limbata Magelang saya. Limbata Magelang. Main Magelang, saya kuliah di Semarang, ya buat teman-teman kos itulah. Cuman di punya akuarium, sebentar akuarium satu, Pak Desa itu Magelang, cuma iseng-iseng buat mainan, ya buat isi tank aja lah, kegabutan di kos gitu kan, anak kuliahan bingung gitu, iseng-iseng, ya cuman itu sih. Kemudian itu dari 2017 saya mulai, 2017. cuman paham itu buat pelihara tok gitu loh. Hobis cuman satu gitu ya. Cuma satu, cuma buat iseng-iseng lah, Buat buat iseng-iseng. isi di kos gitu kan. Itu dari satu itu akhirnya merembet banyak tuh. Itu lucu, aku awal kuliah 2014, 2017 itu saya ke kos-kosan karena awalnya itu pesantren. Kos-kosan punya akuarium satu. Nah habis itu saya ke Magelang, itu Pak D saya punya, saya ambil 4 ekor Limbata semua. limbata. Jadi kebetulan saya nggak tahu itu female, male itu nggak tahu 2017. Cuman ada yang bagus itu 2. Aku punya akun cuma 1. Yang 3 tak gabungin, tak selesihin. Tapi yang 1 itu mencolot ya. Ternyata yang 2 itu malahan pair Ngeper. di styrofoam. Di styrofoam. Yang pair itu beranak, yang 1 mental di akuarium jadi seperti itu. Ya cuman iseng lah, beranaknya tak rilis di kali-kali Semarang, sungai-sungai Semarang, di daerah Ngalian itu Semarang Barat. Berarti pas mulai pindah sini itu ikan dibawa itu karena buat mainan di sini, apa awalnya emang banyak yang pengen ngerancang di sini tuh, mau mulai jualan nih di Cilacap gitu. Kalau aku pribadi, saya malah justru berhenti main canak ya limbata itu ya. Itu saya berhenti di kos 2019 karena waktu kerjaan, jadi nggak ada yang ngurus nilainya, sehingga kasih ke temen. Kemudian saya pulang Cilacap itu 2020, awal-awal bulan Februari Maret itulah ya, bulan-bulan kayak gini lah, Maret. Kemudian malahan justru saya sukanya itu predator awal-awal. Predator. Di Kokbas, Oscar, Arwana, masih Komteng itu predator. ya. Cuman karena kebentur saya kerjaan di proyek, waktu itu susah banget. Nah, rumah saya itu listriknya agak minim. Ya maklum lah mas, orang nggak punya kan. Listrik minim, saya tinggal proyek sering lembur, sering mati lampu. Juga pernah piranha, juga pernah main piranha, predatoran. Ngeri nih ya. Lah itu langsung mati lah, banyak yang mati kan karena sering 3 hari 4 hari nggak pulang karena proyek. Nah malahan adik saya yang ngajak, mas cari di belakang rumah gitu, Cari ikan limbata. Adik saya itu malahan lebih bagus. Akuarium pertama saya ini satu yang gede itu. Itu akuarium pertama, dan itu saya dapat itu cuman 5 ekor. 5 ekor. Ya, itu lagi banyak-banyaknya itu. Masih limbata. banyak. Terus kemudian
saya iseng-iseng di Facebook asliku real, bukan yang fake sekarang kan, Iya. pakai yang fake yang real. Kemudian ada orang yang inbox, Mas tolong hapus postingannya gitu kan. Saya minta nomornya, saya langsung ke sana gitu. Sama itu orang Cilacap. 5 ekor. 5 ekor. Cuman punya adik saya itu 2 ekor, punya saya 3 ekor. Saya nggak nawar, saya nggak ngasih harga berapa, ditawar. Udah Mas 103 gitu. Kan kaget Mas ini kan. Iya. Itu posisi baru 4 hari tapi udah settle. Udah flaring tangan. Herannya di situ kalau pakai limbata gitu. Itu di tahun berapa itu berarti? 2020. 2020. Awal-awal Februari. Ya. Itu cuma iseng-iseng karena kegabutan dia pengen punya akuarium gitu kan, kerja capek, awal main predator peacock bass nggak cocok karena listrik gitu kan. Malahan di situ wah lumayan nih buat ngerokok, buat bensin, perjalanan kerja gitu kan. Ya mulai disitulah Buat pemasukan gitu ya. Pemasukan. Siap. Ya karena ya basically nggak ada yang orang nggak punya kan Mas. Jadi kan belinya, jadi limbata itu tak jual buat beli akuarium. Sampai galeri ini kan murni semua itu limbata. Nah, kita mau tanya nih sekarang, limbata yang pernah dijual dengan harga tertingginya dia itu berapa? Kita pengen tahu ini. Ya. Wah kalau itu Pernah berapa itu, tembus berapa limbata? Nggak berani Itu lah. belum pernah kontes kan berarti kan? Limbata belum pernah kontes. belum. Dihargain tertinggi sampai sekarang. Kita pengen tahu nih nominalnya berapa nih? Sebutin dong. Berat deh sebutin. Berapa tuh? Paling tinggi kalau untuk sekarang. Ya khusus lah ya, jauh-jauh dari Jakarta ini ya. Ya mohon maaf bukan termasuk sombong atau yang lainnya gitu. Dulu ditawar itu 2,5 tertinggi. 2,5 juta. Tertinggi. Ikannya dilepas. Ya karena tuh, buat ya. bangun galeri nggak Bukan punya uang galeri. gitu kan. Itu tuh. Jadi Sobat The Fish, limbata itu kan termasuk lokal pride ya. Jadi yang namanya hobi itu kan memang nggak ada namanya tolak ukur harga ya. Limbata pun dengan kalau dia memang bagus, spesifikasinya ikannya bagus lah, itu bisa dihargai dengan harga 2,5 juta gitu. Itu udah termasuk wah juga kan, padahal lokal gitu. Jadi kita jangan kalah juga gitu kan, walaupun saya jualannya auranti ya kan. Yang India mangap-mangap ya. Dari luar ya, import, cuman tetap lah karena kita juga lokal pride itu nggak kalah bagus-bagus lah ya ikannya ya. Nah, kita lihat ya review ikannya semuanya, nanti kita bakal review ikannya satu-satu termasuk indukannya beserta baby-babyannya nih, banyak nih kita lihat ya. Sobat The Fish, video-videonya kita kasih tahu ya untuk koleksi-koleksi dari Bang Fuad ya. Tadi udah di shoot semua, cuman banyak yang sebenarnya yang nggak di shoot lagi ya. Cuman kayaknya kepenuhan nanti memorinya. Nah, sekarang kita mulai bahas nih treatment dulu deh. Kalau treatment baru kita bahas kriteria kontes. Nah,
untuk treatment sendiri nih Bang Fuad nih boleh kasih tipnya lah ya sedikit-sedikit ya. Coba kita dengerin nih ya. Untuk treatment ya hemat saya itu jangan selalu mutlak percaya dengan gen. Yang penting kita itu seneng lah, suka dengan limbata. Karena apa ya, bagiku gen itu cuma 30%, 70% itu ke ranah treatment. Contoh misalkan kita babyan, indukannya itu rim tipis atau yang lainnya. Tapi kalau kita sepenuh hati kasih pakan, kalau aku pakan setiap hari, nggak pernah tak puasain, makanya kalau sederhana mental, sederhana apapun itu nanti perform sendirilah dengan sendirinya. Mungkin sama kayak cara lain lah ya. Iya. Yang penting kalau misalkan kita kok sepenuh hati, yang lainnya ya insya Allah bagus sih gitu. Berarti ini semua ikan nggak tanpa puasa ya berarti ya? Tanpa puasa. Tanpa puasa. Setiap hari. Tuh. Jadi nggak jaminan nih ya teman-teman kalau buat progres itu kita puasain. Ternyata dari Bang Fuad sendiri ikannya makan ya tiap hari gitu. Mungkin dengan porsi yang takaran sendiri gitu ya. Kalau untuk pakan, saya pribadi lebih ke rekomendasi ke red blood parrot itu sih. RBP ya. RBP itu. RBP. Saya pernah eksperimen nih, ada akari yellow, yang akari red, Iya. sama RBP itu kan. Itu lebih bagusnya di RBP. RBP ya. Kalau misalkan premium blue itu cuman bagusnya di background hitam. Background hitam. Kalau putih, pasir merah, sama polosan, dia akan pudar. Berarti RBP itu berarti buat bikin warnanya jadi pekat. Kalau RBP pekat, warna itu lebih pekat. Kemudian apa bahasanya? Jadi warna itu nggak kusam. Gradasinya naik. Naik. Gradasi Itu ya. nyenangnya di situ. Nah, sekarang kita bahasnya kontes nih. Jadi memang Bang Fuad ini terkenalnya pesanan-pesanan limbata kontes nih kalau kita sering lihat ya di IG itu banyak nih. Nah, kalau kriteria kontes yang pada suka beli di Bang Fuad ini pengennya yang gimana? Apa memang rekomend dari Bang Fuad nih ini kelas kontes, apa si pembeli itu si buyernya pengennya yang kayak gini macam-macam lah gitu. Itu yang kayak gimana tuh biasanya buat kelas kontes? Jadi lucu. Kalau ya ini rasain lucu dulu ya. Ya. Ada orang-orang luar kota, sebagian kota itu dia udah punya gacor nih. Cuman itu kok mojo, kok mager, rela kirim ke saya. Misalkan selisih lomba itu 1 bulan 3 minggu, itu biasanya kirim ke saya. Ada itu udah Buat 10 dilatih kali ya? buat dilatih. Itu lucu itu, tapi nggak masalah gitu, karena saya suka limbata, orang juga alhamdulillah percaya dengan saya gitu kan. Jadi dia kirim bahanan ke saya, jeda 2 minggu 3 minggu, tak kirim balik gitu. Alhamdulillah perform juga. Itu Berarti ada di treatmentnya berarti tinggal mentalnya ya. tinggal mental. Kemudian kalau saya pribadi untuk ranah kontes, yang penting perform aja sih kalau limbata. Masalah rim ya masalah yang lain menurutku tergantung selera. Selera ya benar. Karena setiap juri beda-beda pandangan kan gitu. Ada yang suka dominasi ke anatomi, ada yang rim, ada yang ke mental gitu. Cuman kebanyakan tak lihat, meskipun saya lemah ya mas masuk kontes, curhatan-curhatan yang pemain kontes itu lebih ke dominasi, ke sukanya juri itu apa gitu. Tapi tetap sih bahasa yang lebih yang mental, yang aktif, katanya gitu sih. Tapi memang mental di kontes itu penilaian paling gede ya kalau kita lihat ya. Mental di kontes tuh, wih, nilainya itu bisa ngalahin yang lain gitu kan, karena kan memang mental penilaian nomor 1 sebenarnya ya. Kalau lainnya ya penguat lah sebenarnya ya, penguat. Untuk semuanya terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kalau pengen bagi-bagi tips yang lain atau tanya lebih detail nanti bisa di kolom komentar. Nanti kita jawab pasti kok. Langsung sama suhunya Bang Fuad Limbata. Enggak belajar Belajar kita belajar semuanya ya. Thank you.